Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Marcelina dari kelas S1 dengan nomor NPM 101202997. Prodi Manajemen S1 angkatan 2020. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Maka izinkan saya menyampaikan materi dari mata kuliah akuntansi manajemen mengenai traditional costing method dan activity based costing guna memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dapat mengikuti. Baik, traditional costing method. Pengertian traditional costing method. Menurut Hansen dan Mowen yang diterjemahkan oleh Fitri Asari D. 2009 dalam Junica Iklina 2016. Metode akuntansi biaya tradisional adalah perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Sedangkan menurut Bastian dan Nurlela 2009-23 adalah di mana biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik baik yang bersifat variabel maupun tetap, menjadi biaya produk. Sistem biaya tradisional mengasumsikan produk-produk dan volume produksi yang terkait merupakan penyebab timbulnya biaya. Dengan kata lain, sistem biaya tradisional membuat produk individual menjadi fokus dari sistem biaya. Sistem akuntansi biaya tradisional mengklasifikasikan biaya di atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk pembebanan biaya menggunakan ukuran volume produk, tenaga kerja langsung atau jam mesin. Kelebihan sistem akuntansi tradisional. Kelebihan perhitungan biaya tradisional menurut Horngren 2005-42 adalah: yang pertama, sistem perhitungan biaya tradisional mudah diterapkan karena sistem ini lebih sederhana, maka lebih mudah dimengerti oleh pekerja sehingga mudah diterapkan. Sistem perhitungan biaya tradisional mudah diterapkan karena sistem ini lebih sederhana, maka lebih mudah dimengerti oleh pekerja sehingga mudah diterapkan. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu ada kelemahan traditional costing method. Kelemahan sistem biaya tradisional menurut Carter dan Usri 2006, 513-515 adalah sebagai berikut. Yang pertama, oleh karena sistem akuntansi biaya tradisional didesain untuk perusahaan manufaktur, perusahaan jasa dan dagang, tidak dapat dimanfaatkan akuntansi biaya untuk merencanakan dan mengimplementasikan program pengurangan biaya dan perhitungan objek cost secara akurat. Yang kedua, oleh karena fokus biaya tradisional adalah hanya pada biaya produksi, biaya-biaya di luar produksi seperti biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum yang mulai signifikan jumlahnya tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari manajemen. Oleh karena akuntansi biaya tradisional pada penyediaan informasi biaya bagi pihak luar perusahaan, manajemen tidak memperoleh informasi biaya untuk pengelolaan perusahaan dan informasi tentang biaya produk yang akurat. Oleh karena pengendalian biaya melalui sistem biaya standar hanya difokuskan terhadap biaya produksi, lebih spesifik lagi terhadap biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sistem pengendalian biaya seperti tidak baik untuk perusahaan yang memiliki biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang proporsinya tidak signifikan dibandingkan dengan total biaya pembuatan produk. Pengaitan biaya dengan responsif manager dan perbandingan biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan per pusat pertanggungjawaban, serta analisis terhadap penyimpanan biaya yang terjadi tidak dapat menunjukkan penyebab terjadinya penyimpangan biaya yang terjadi.
Lalu ada activity based costing. Pengertian activity based costing. Activity based costing atau ABC adalah model akuntansi biaya. Model ABC ini digunakan untuk mengalokasikan semua biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan produk dan jasa yang disediakan bagi pelanggan. Lalu di sini ada kelebihan activity based costing. Membantu manajer mengidentifikasi dan mengendalikan biaya kapasitas yang tidak terpakai. Menyajikan pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang timbul karena dipicu oleh aktivitas, lalu menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, mengarahkan pada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan keputusan strategis yang diinformasikan dengan lebih baik mengenai penetapan harga jual, lini produk, dan segmen pasar. Lalu ada kelebihan activity based costing yang lain adalah semakin akurat perhitungan biaya atau jasa layanan yang digunakan activity based costing akan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Lalu biaya yang dikeluarkan akan terlihat dengan jelas pada setiap aktivitas di mana biaya yang tidak mempunyai nilai tambah bagi pelanggan dapat dieliminasi dengan cepat. Menyajikan pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang timbul karena dipicu oleh aktivitas dapat meningkatkan nilai produk, mengendalikan biaya lebih akurat. Di sini ada komponen utama pembentukan ABC, yaitu sumber daya, pemicu konsumsi sumber daya, aktivitas, pemicu aktivitas, dan objek biaya. Saya jelaskan satu-satu. Sumber daya. Sumber daya itu segala unit ekonomi yang digunakan perusahaan untuk mengadakan aktivitas seperti bahan baku, tenaga kerja, perlengkapan yang digunakan, dan faktor produksi lainnya. Lalu ada pemicu konsumsi sumber daya. Dasar yang digunakan untuk melacak sumber daya yang digunakan di dalam setiap aktivitas. Contoh, luar ruangan yang disewa untuk setiap aktivitas, jumlah jam kerja yang dihabiskan untuk setiap aktivitas. Lalu ada aktivitas. Suatu unit dasar pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan bagi manajemen. Lalu ada pemicu aktivitas. Suatu ukuran frekuensi dan intensitas dari permintaan akan suatu aktivitas oleh suatu produk atau jasa layanan. Lalu ada objek biaya. Tempat biaya di mana biaya atau aktivitas diakumulasikan, atau diukur dapat berupa pelanggan, produk, jasa layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang memerlukan pengukuran biaya tersendiri. Nah, lalu ada ABC cocok diterapkan ketika operasi perusahaan mempunyai upah langsung antara 5-10% dari total biaya produksi. Lalu ada tenaga kerja langsung rendah, variasi dan kompleksitas produk tinggi. Lalu diversitas volume produksi tinggi dan terdapat diversitas ukuran bahan dan setup. Yang terakhir ada biaya overhead sangat tinggi karena adanya otomatisasi dan proses produk yang dipandu komputer. Langsung di sini ada tahapan penerapan ABC. Mengidentifikasi, mendefinisikan aktivitas dan pool aktivitas. Tingkat unit, tingkat batch, tingkat produk, tingkat pelanggan, pemeliharaan organisasi. Dengan melakukan wawancara terhadap semua orang yang terlibat atau semua tingkat supervisi atau semua manajer yang menimbulkan overhead dan meminta mereka untuk menggambarkan aktivitas utama yang mereka lakukan. Sehingga akan diperoleh catatan aktivitas yang cukup beragam dan rumit. Kemudian digabungkan menjadi 5 tingkatan aktivitas, yaitu tadi ya, tingkat unit, tingkat batch, tingkat produk, tingkat pelanggan, dan pemeliharaan organisasi.
Nah, apa sih tingkat unit itu? Nah, tingkat unit bersifat proporsional dengan jumlah unit yang diproduksi dan dilakukan oleh setiap unit produksi. Contohnya, biaya pekerja untuk operator, peralatan produksi, karena pekerjaan tersebut cenderung dikonsumsi secara proporsional dengan jumlah unit produksi. Lalu, aktivitas tingkat batch. Dilakukan setiap batch yang diproses tanpa memperhatikan berapa unit yang terdapat dalam batch tersebut. Contohnya, membuat pesanan pelanggan, penataan peralatan, pengaturan pengiriman pesanan pelanggan. Lalu ada tingkat produk. Berkaitan dengan produk yang spesifik dan umumnya dikerjakan tanpa memperhatikan berapapun unit yang diproduksi atau berapapun batch yang dihasilkan atau dijual. Contohnya seperti biaya perancangan produk, biaya untuk mengiklankan produk, biaya gaji dan staf, manajer produksi. Lalu ada tingkat pelanggan. Berkaitan dengan pelanggan tentunya, yang spesifik meliputi aktivitas menelpon pelanggan dalam rangka penjualan, pengiriman katalog, dukungan teknis, purna jual untuk semua produk. Lalu ada aktivitas pemeliharaan organisasi. Dilakukan tanpa memperhatikan produk apa yang diproduksi, berapa unit yang dibuat, berapa batch yang dihasilkan, dan pelanggan mana yang dilayani. Contohnya, aktivitas kebersihan kantor, pengadaan jaringan komputer, pengaturan pinjaman dan penyusunan laporan keuangan untuk internal maupun eksternal. Lalu di sini ada poin kedua, menelusuri biaya overhead secara langsung ke aktivitas dan objek biaya. Nah, sejauh mungkin menelusuri biaya overhead secara langsung ke objek biaya yang menyebabkan timbulnya biaya. Kemudian, menentukan pemicu biayanya seperti produk pesanan pelanggan. Lalu ada poin selanjutnya, membebankan biaya ke pool biaya aktivitas. Menelusuri biaya secara langsung ke pool biaya aktivitas seperti pemrosesan pesanan, di mana semua departemen pembelian dapat ditelusuri ke aktivitas ini. Lalu poin selanjutnya adalah menghitung tarif aktivitas atau menghitung biaya aktivitas. Tarif aktivitas itu total biaya pool aktivitas per total pemicu aktivitas. Lalu poin selanjutnya ada membebankan biaya ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Pembebanan. Tarif aktivitas dikali jumlah aktivitas yang dikonsumsi. Lalu poin selanjutnya yang terakhir adalah menyiapkan laporan untuk manajemen. Tahap laporan disusun dengan menggabungkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead ke produk atau jasa layanan berdasarkan aktivitas. Nah, selanjutnya ada aktivitas level dalam sistem ABC atau ABC. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi dengan jelas biaya-biaya dari aktivitas suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada pembebanan biaya aktivitas ke objek biaya menggunakan suatu ukuran atau ukuran-ukuran yang mencerminkan permintaan objek biaya atau aktivitas perusahaan. Nah, terima kasih. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata. Semoga teman-teman, Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu dosen bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.